Om Swastiastu. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi dengan Ibu di sini. Masih ingat dengan Ibu? Nama Ibu Gusti Ayu Padmayanti. Di sini Ibu sebagai guru agama Hindu. Sekarang kita akan belajar mengenai materi Dewa, Batara, dan Awatara. Kalian sudah pernah dengar tentang Dewa, Batara, Awatara? Ibu yakin pasti kalian sudah pernah dengar. Kira-kira apa sih Dewa, Batara, dan Awatara itu? Nah, sekarang kita akan bahas ya. Jadi pada bab ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu antara lain yang pertama, pengertian Dewa, Batara, dan Awatara. Yang kedua, nama-nama Dewa, Batara, dan Awatara. Yang ketiga, perbedaan Dewa, Batara, dan Awatara. Yang keempat, hubungan Dewa, Batara, dan Awatara. Oke, lah kita langsung mulai ya. Pengertian Dewa. Dewa adalah sinar suci Brahman atau Sang Yang Widi yang mempunyai tugas berbeda-beda. Kata dewa itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata dip yang artinya sinar. Sesuai dengan artinya, fungsi dewa adalah untuk menyinari, menerangi alam semesta agar selalu terang dan terlindungi. Oke, kita lanjut. Nama-nama dewa dan fungsinya. Jadi kalian Ibu yakin pasti kalian sudah tahu ada banyak sekali kalau dalam agama Hindu itu sebutan-sebutan untuk para dewa. Ya, oke, kita akan bahas mengenai hal itu. Yang pertama ada Dewa Indra. Kalian sudah sering dengar ya, terutama yang sering nonton serial Mahabharata, pasti sering mendengar nama Dewa Indra. Ya, Dewa Indra adalah dewa yang menguasai ilmu perang sehingga dikenal sebagai dewa perang. Yang kedua, Dewa Brahma adalah dewa pencipta alam semesta beserta isinya, sekaligus dewa Trimurti, termasuk dewa Trimurti ya. Oke, ada juga Dewa Wisnu, yaitu sebagai dewa pemelihara. Ada Dewa Siwa sebagai dewa pemerlina atau pelebur. Ada Dewa Baruna sebagai dewa penguasa laut. Ada Dewi Saraswati sebagai dewi penguasa ilmu pengetahuan. Ada Dewa Ganesha sebagai dewa kecerdasan dan penyelamat umat manusia. Dewi Sri sebagai dewi kemakmuran. Dan Dewa Sangkara sebagai dewa penguasa tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya kalau nama-nama dewa ada banyak banget, tapi Ibu hanya akan jelaskan segitu saja. Oke, kita lanjut. Pengertian Batara. Kata Batara berasal dari kata Bart yang artinya kekuatan Brahman. Sang Yang Widi yang juga merupakan fungsi sebagai pelindung umat manusia dan dunia dengan segala isinya. Dalam agama Hindu dikenal ada banyak Batara. Sama seperti halnya dewa, jadi Batara juga ada banyak namanya. Oke, nama-nama Batara dan fungsinya. Jadi biar kalian bisa membedakan ya antara yang mana namanya dewa, yang mana namanya Batara, seperti itu. Ya, mereka hampir mirip, cuman memiliki fungsinya masing-masing. Oke, Batara Bayu memiliki kemampuan untuk menggerakkan udara atau angin. Batara Indra yang mempunyai kekuatan untuk mengadakan hujan. Batara Agni yang mempunyai kekuatan untuk menjadikan api yang panas. Batara Basuki yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan kesuburan. Dan Batara Anantaboga yang punya kekuatan untuk menstabilkan bumi. Pengertian Awatara. Awatara berarti kelahiran Brahman. Dalam hal ini, Brahman melahirkan dirinya sendiri dengan wujudnya sesuai dengan kehendaknya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia beserta isinya dari ancaman kejahatan yang sudah merajalela. Jadi Awatara ini adalah manifestasi dari Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Oke, ada Dasa Awatara ya. Jadi Dewa Wisnu menjelma ke dunia menjadi Awatara itu ada 10 jumlahnya. Yang pertama Matsya Awatara. Yang kedua Kurma Awatara. Yang ketiga Waraha Awatara.
Yang keempat, Wamana Awatara. Yang kelima, Narasimha Awatara. Yang keenam, Parasurama Awatara. Yang ketujuh, Rama Awatara. Yang kedelapan, Krishna Awatara. Yang kesembilan, Buddha Awatara. Dan yang ke-10, Kalki Awatara. Untuk bagian-bagian dari Awatara nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, biar nggak banyak habis waktunya, jadi nanti sekalian tentang dasa Awatara. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan Dewa, Batara, dan Awatara. Jadi Dewa, Batara, dan Awatara memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena yang pertama, semuanya bersumber dari Brahman, atau semua baik itu Dewa, Batara, Awatara itu semuanya berasal dari Brahman. Terus selanjutnya, masing-masing punya tugas dan fungsinya untuk menyelamatkan dunia dari adharma. Jadi sama-sama tugasnya ya. Yang ketiga, masing-masing punya sifat yang sama dengan Brahman. Karena Dewa, Batara, dan Awatara berasal dari Brahman. Jadi memiliki sifat-sifat yang sama dengan Brahman. Dewa, Batara, dan Awatara adalah maha pemurah terhadap makhluk hidup. Perbedaan Dewa, Batara, Awatara. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan Dewa, Batara, dan Awatara supaya kalian lebih jelas. Oke. Kalau Awatara adalah menyelamatkan dunia dari pralaya. Itu intinya. Kalau Batara itu melindungi. Kalau Dewa itu menyinari. Ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau Dewa dia menyinari. Kalau Batara dia melindungi kita dan Awatara menyelamatkan dunia dari kehancuran. Itu perbedaannya ya. Oke, cukup sekian adik-adik semua, anak-anak Ibu yang saya cintai. Ibu minta maaf kalau ada yang salah dalam pengucapan. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.